Datuk Dr. Muhammad Naim menerima kunjungan rasmi Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi Dr. Taufik Fauzan Muhammad Al-Rabiah bersama delegasi. Kunjungan itu berdasarkan pujian cara Malaysia menerusi tabung haji, mengendalikan jemaah haji yang teratur dan mengikut garis panduan yang ditetapkan. Indeed, we are very grateful. Beliau selain perjalanan ibadah haji yang sistematik yang dipimpin tabung Diistimewakan haji loh. Malaysia, pimpinan dan bantuan yang tidak henti daripada Kerajaan Arab Saudi pada setiap musim haji juga merupakan faktor jemaah haji sentiasa. Menteri Agama Republik Indonesia Nasaruddin Umar mengklarifikasi kabar pengurangan kuota haji Indonesia hingga 50% yang sempat viral di media sosial beberapa hari. Banyak banget. Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Haimerbat TV. Oke, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan kabar daripada teman-teman, semoga kabarnya sehat selalu, berkah umurnya, dan selalu dipermudah segala urusannya oleh Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan buat teman-teman yang belum subscribe atau baru berjumpa, sama sekali belum tahu dengan channel ini dan baru berjumpa dengan channel ini, please support terlebih dahulu dengan cara menekan tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa seperti biasa like, comment, dan share pada video ini. Oke teman-teman ya, di sini ada sebuah video yang dimana menunjukkan kebijakan daripada kerajaan Arab atau pengurus umroh dan haji daripada pemerintahan Arab mengatakan bahwa andai kata jemaah haji Malaysia, Indonesia seperti Malaysia, maka pemerintahan Arab itu merasa nyenyak tidur. Tidak dibuat nyenyak tidur disebabkan karena perilaku senonoh, perilaku yang tidak baik yang dilakukan oleh jemaah haji Indonesia di tanah Arab, di tanah suci Mekah, itu membuat pemerintahan Arab tidak enak tidur teman-teman ya, karena khawatir begini dan begitu. Dan di sini ada kebijakan lagi yang dikeluarkan oleh pemerintahan Arab bahwa di tahun 2026 kota jemaah haji Indonesia itu akan dikurangi sampai 50%. Wow, banyak sekali teman-teman. Sedangkan jemaah haji dari negara Malaysia itu dilayan dengan baik, dihargai dan lain sebagainya. Oke, seperti apa videonya? Jom kita tonton bersama-sama. Let's go. 3. Jemaah haji Malaysia mula berangkat ke Arafah. Oke. Senyum loh. Ini jemaah haji Malaysia ya. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Dr. Muhammad Naim menerima kunjungan rasmi Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi Dr. Taufik Fauzan Muhammad Al-Rabiah bersama delegasi. Kunjungan itu berdasarkan pujian cara Malaysia menerusi tabung haji, mengendalikan jemaah haji yang teratur dan mengikut garis panduan yang ditetapkan. Indeed, we are very grateful that today Your Excellency Minister of Hajj of Saudi Arabia have decided to observe how we conduct the Hajj course for our Malaysian pilgrims in our efforts to provide them with knowledge and guidelines to perform the Hajj, as well as aspects of self-care, courteousness, and personal hygiene. On behalf of the Malaysian government, I once again express our deepest appreciation to the Saudi government for the close ties between our countries over the years. We hope and pray the relationship between Malaysia and the Saudi government will continue to prosper and strengthen for the welfare and the betterment of the pilgrims, inshallah.
Tambah beliau, selain perjalanan ibadah haji yang sistematik yang dipimpin tabung haji diistimewakan Malaysia, pimpinan dan bantuan yang tidak henti daripada Kerajaan Arab Saudi pada setiap musim haji juga merupakan faktor jemaah haji sentiasa dalam keadaan baik. Beliau berkata demikian dalam ucapan perasmian sempena kunjungan Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi bersama delegasi. Kunjungan itu berlangsung selama 3 hari bermula hari ini. Dalam pada itu, Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi bersama delegasi juga sempat melihat kursus haji yang dijalankan di Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Alam. Kumpulan pertama jemaah haji selamat tiba di Madinah. Pokoknya kalau jemaah haji Malaysia itu selalu dilayan dengan baik ketika sampai ke Mekah, teman-teman. Karena mereka benar-benar ikut aturan, ikut syariat Islam. Karena niatnya bukan main-main kalau sudah sampai ke Arab, benar-benar mau ibadah, teman-teman. Ini yang membuat Arab Saudi itu memberikan gelar bahwa jemaah haji Malaysia terbaik di dunia loh. Masya Allah. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Haji jemaah Malaysia melontar jumrah. Oke. Masya Allah. Ini luar biasa, teman-teman. Disiplin, jalannya tidak kacau. Masya Allah, jemaah Malaysia luar biasa. Kumpulan pertama jemaah haji Malaysia Malaysia akan berlepas pulang ke tanah air. Pulang 14 Juni. Oh, pulang. Oke, pulang. Penerbangan KT-01 dijangka berlepas pada jam 5.40 pagi dan dijangka tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 8.10 malam. Bagi memudahkan proses daftar masuk bagasi jemaah, tabung haji menyediakan khidmat City Check-in. Dan untuk proses CCI kali ini dan sebelum-sebelum ini juga sama setelah dilancarkan, proses check-in bagasi hanya berlaku di bangunan penginapan jemaah haji dan ia adalah satu nilai tambah perkhidmatan yang tabung haji berikan kepada jemaah-jemaah haji kita lah khususnya. Dan untuk proses-proses CCI ini juga sama dengan proses-proses yang berlaku di lapangan terbang, ya, yang mana dia melibatkan larangan-larangan bagasi, had muatan, dan yang melibatkan untuk hari ini dia melibatkan Malaysia Airlines. Dan ada satu lagi agensi yang akan terlibat adalah Saudi Airlines lah, Saudia. Jadi untuk proses bagasi ini, City Check-in bagasi, City Check-in ini ia melibatkan sebanyak 47 sesi bermula pada hari ini 12 Jun sehingga 24 Jun. Antara larangan daftar masuk bagasi adalah membawa air zam-zam dan bank kuasa. Jemaah KT-01 yang berkumpul di Abraj Jenadriyah ternyata lega dan gembira dengan perkhidmatan serta kemudahan yang disediakan itu. Jadi mudahlah untuk kami bersedia kan. Tak tertunggu-tunggu. Jadi kalau tunggu pun kami tunggu dalam bilik dalam keadaan selesa. Sebenarnya nak balik tu memanglah senang bang. Balik, tapi saya rasa mungkin lagi seronok kat sini sebenarnya. Kan? Sebab tapi macam dah sampai masa kena balik, alhamdulillah dah. Tabung haji apa ni dapat menjalankan inisiatif yang amat mudah sebenarnya kami daripada Abras Taisir dan ke sini dibawa oleh Ustaz Syafiq, petugas maktab kami. Alhamdulillah tak ada masalah apa-apa pun. Terus Alhamdulillah. Terus check-in. Jemaah akan ke lapangan terbang antarabangsa King Abdul Aziz Jeddah dengan hanya membawa beg kabin pada berat maksimum 7 kg sahaja. Alhamdulillah. Hari ini adalah hari ketibaan jemaah haji Malaysia bersama Insaf Travel. Jadi tunggu apa lagi? Jom kita tengok macam mana Insaf Travel sambut kepulangan jemaah haji pada tahun ini. Kurniakanlah dapat melihat wajah mulia Nabi Muhammad di dalam mimpi walau sesaat agar rindu kami terus. Selamat datang ke tanah air. Sederhana teman-teman ya, sungguh sederhana. Pakaian tidak seperti jemaah haji Indonesia yang menggunakan pakaian-pakaian yang tak pantas lah, bukan tak pantas, penutup aurat kayak emasnya dipakai, kan ada video terbaru kemarin teman-teman.
selamat sudah ketibaan jemaah haji Insaf Travel. Jadi marilah kita sama-sama doakan mereka agar mereka mendapat haji yang mabrur dan semoga segala amal ibadat mereka diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan marilah kita berdoa agar kita juga dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjadi tetamu Allah ketika haji nanti, insya-Allah. Amin, insya Allah. Dulu, baru haji. Oke, ini Indonesia teman-teman ya. Menak Republik Indonesia bantah isu pengurangan kuota haji 2026. Ini isunya sudah viral banget teman-teman. Mau dibantah kayak gimana kalau sudah kebijakan Arab mengurangi 50% ya harus diikuti. Apa salahnya? Ya karena kesalahannya sistem di Indonesia sehingga tidak membuat Arab tak percaya terhadap jemaah haji Indonesia. Menteri Agama Republik Indonesia Nasaruddin Umar mengklarifikasi kabar pengurangan kuota haji Indonesia hingga 50% yang sempat viral di media sosial beberapa hari. Banyak banget. Ya karena tak beradab itu. Kepulangan jemaah haji asal Lombok Tengah ke tanah air di Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz, Madinah, Kamis siang. Kemenak RI menyatakan isu tersebut sama sekali tidak pernah dibahas dalam forum resmi bersama otoritas Arab Saudi. Menak menegaskan bahwa hubungan bilateral Indonesia dan Arab Saudi dalam hal penyelenggaraan ibadah haji tetap berlangsung baik dan profesional. Tidak ada indikasi penurunan kuota dari pihak manapun. Saya nggak pernah dengarkan. Ya, berapa kali kami rapat nggak pernah mendengarkan isu itu ya. Karena kita kan sebagai apa ya resmi ya, selaku Menteri Agama dan juga sebagai Amirul Hajj, kami tidak pernah mendengarkan isu itu. Ya. Tapi kalau mungkin teman-teman yang lain mendengarkan, saya sendiri nggak pernah. Hubungan kita dengan pemerintah Saudi Arabia selalu saya katakan sangat baik. Ya, ya memang ada kelemahan, tapi kelemahan siapa? Semuanya negara-negara juga punya kelemahan ya kan. Jadi tidak ada yang sempurna. Kami akui banyak kelemahan. Oke, banyak kelemahan katanya. Haji meminta masyarakat Indonesia tidak panik menyikapi wacana pemotongan kuota haji hingga 50%. Wacana tersebut muncul di internal Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi sebagai bentuk evaluasi atas penyelenggaraan Haji Indonesia 2025 yang dinilai kurang memuaskan. Sebelumnya, ini teman-teman ya, kenapa kuota haji Indonesia bakalan dipotong di tahun 2026? Karena meresahkan teman-teman ya, membuat kebijakan Arab ini resah ya, daripada jemaah haji banyak tapi tidak ada adab terhadap Ka'bah, mending dipotongkan seperti itu teman-teman ya. Aduh kacau lah. Pemotongan kuota memang sempat disampaikan pihak Saudi sebagai bentuk peringatan atas buruknya penyelenggaraan haji tahun ini. Karena mereka ingin memberikan warning kira-kira tahun ini pelaksanaan haji Anda buruk loh. Jadi berkembang wacana di Kementerian Haji supaya kemudian tidak terulang lagi, kita potong saja. Namun ternyata di hasil diskusi di Kementerian Haji itu disampaikan kepada kita tadi siang, mereka masih punya kepercayaan kepada Indonesia, terutama kepada Presiden Prabowo, karena Presiden sudah membentuk manajemen baru pengelolaan haji, yaitu Badan Penyelenggara Haji. Nah, oleh sebab itulah kemudian wacana tersebut berhenti menjadi wacana dan kami yakinkan itu tidak akan terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyaknya kendala yang dihadapi jemaah haji Indonesia diduga karena ada sistem syarikah yang baru. Pada penyelenggaraan tahun ini, pemerintah Indonesia menggunakan skema multi syarikah. Ada 8 syarikah yang bekerja sama dengan Kementerian Agama untuk memberikan layanan kepada jemaah haji Indonesia. Namun skema tersebut disinyalir menjadi awal mula rentetan kekacauan. BP Haji memandang terjadi persaingan tidak sehat antar syarikah yang berdampak pada penurunan kualitas layanan. Di musim haji 2026, BP Haji hanya akan menggunakan 2 syarikah. Ada
ketidaksinkronan big data jamaah. Nah, ini sebenarnya puncak kekacauan tertukarnya jamaah, misalnya hotelnya tidak jelas, kemudian kamarnya tidak jelas dan sebagainya. Itu juga berangkat dari kekacauan pendataan pihak kita di Indonesia, dan ini harus diperbaiki ke depan. Kemudian yang keempat, ternyata Multisyarikah itu teman-teman sekalian adalah perusahaan yang menangani pelayanan terhadap jamaah kita. Tahun yang lalu itu hanya 1 syarikah ya bahasannya, kemudian tahun ini 8 syarikah, sehingga kemudian menyebabkan banyak kekacauan, ada persaingan yang kemudian tidak sehat, dan kemudian layanan juga bermasalah masing-masing syarikah. Dan kemungkinan besar kami dari Badan Penyelenggara Haji tahun depan akan memastikan tidak akan menggunakan multi syarikah, paling banyak itu 2 syarikah. Jika kuota haji Indonesia dipotong 50%, ini dampaknya yang akan terjadi. Wacana pemerintah Saudi yang akan memotong 9 kuota haji Indonesia sebanyak 50%. Jika ini benar terjadi, bagaimana nasib antrian haji kita nantinya? Mari kita bahas. Semakin jauh, Indonesia semakin lama. Sekitar 200 sampai 230 ribu kuota per tahun. Tapi kalau dipotong 50%, artinya cuma sekitar 115 ribu kursi yang akan tersedia. Ini dampaknya, antrian semakin panjang. Masa tunggu bisa molor dari 10 tahun, jadi 20 tahun lebih. Bahkan di daerah seperti Sulawesi Selatan, antrian bisa jadi 47 tahun. Makanya untuk jemaah haji Indonesia itu kalau sudah sampai ke Tanah Suci Arab, jangan buat yang aneh-aneh lah. Kasihan loh, ini dampaknya kena ke bagian orang-orang yang tidak bersalah. Ini ulah-ulah daripada haji daripada Indonesia. Selfie di depan Ka'bah, main game di depan Ka'bah, joget-joget di depan Ka'bah. Ini membuat Arab itu geram. Dan akhirnya dipotong 50%. Kalau sudah dipotong 50%, dampaknya ke mereka-mereka yang tidak bersalah. Yang awalnya daftar haji 3 tahun yang akan datang akan berangkat, akhirnya molor lagi. Kasihan. Maka sadar diri, itu tempat suci loh. Tempat suci umat muslim sedunia. Tirulah Malaysia, tirulah sikap Malaysia, irilah dengan Malaysia. Ini loh. Daya naik drastis, sedikit kursi, sedikit pemasukan, operasional tetap tinggi, harga paket haji bisa meningkat, penundaan massal. Banyak jamaah terpaksa gagal berangkat tahun ini. Banyak calon jamaah yang tidak jadi mendaftar karena lamanya masa tunggu. Sehingga besar kemungkinan akan adanya penurunan pendaftar. Kalau kuota benar dipotong, setuju nggak sih? Komen di bawah ya. Jangan kita ditintir seolah saya mengatakan Raja minta maaf, enggak lah. Sedih rasanya. Kami tidak pernah mendengarkan isu itu. Ya. Tapi kalau mungkin teman-teman yang lain mendengarkan, saya sendiri nggak pernah. Hubungan kita dengan pemerintah Saudi Arabia selalu saya katakan sangat baik. Ya. Dan memang ada kelemahan, tapi kelemahan siapa? Semuanya negara-negara juga punya kelemahan, ya kan. Jadi tidak ada yang sempurna. Kami akui banyak kelemahan, maka saya minta maaf. Ya. Jadi juga saya mohon jangan kita dipelintir seolah saya mengatakan Raja minta maaf, enggak lah. Setengah dari kuota haji Indonesia terancam hilang tahun 2026. Apa yang sebenarnya terjadi? Kabar mengejutkan ini datang langsung dari Kepala BP Haji Gus Irfan setelah pertemuan dengan otoritas Saudi di Jeddah kemarin. Pihak Saudi mempertimbangkan pemotongan drastis kuota haji kita karena masalah dalam penyelenggaraan tahun ini. Mereka menyoroti data kesehatan jamaah yang tidak transparan. Beberapa jamaah bahkan meninggal saat masih di pesawat. Dampak dari pemotongan kuota ini, antrian haji bakalan makin panjang. Tapi ada solusinya. Pendaftaran haji plus dengan masa tunggu 5-8 tahun bahkan berpotensi mendapatkan percepatan jika segera daftar melalui Luna Amanah Tour and Travel. Insya Allah Amanah dan Haji tanpa was-was pelayani sejak 2014 tanpa ada kasus gagal berangkat.
Follow akun ini untuk mendapatkan info update seputar pemerintah Saudi Arabia, kerajaan Saudi Arabia dalam hal ini Kementerian Haji dan Umroh melalui Deputi Kelembagaan Luar Negeri menyampaikan bahwasannya menyesalkan pengelolaan haji yang agak buruk pada tahun 2025 ini. Buruk teman-teman ya. Dan diklaim sebagai haji buruk, terburuk tidak ada pernyataan dari kerajaan Saudi Arabia kepada pihak Kementerian Agama bahwasannya mereka minta maaf karena ada berita berseliweran yang teman-teman tulis itu saya tidak tahu. Pernyataan Pak Menteri Agama menyatakan bahwasannya pemerintah Saudi Arabia meminta maaf terkait kekacauan penyelenggaraan haji dan mereka langsung klarifikasi ke kami karena itu bisa nanti tidak enak secara diplomatik karena beritanya sudah Oke teman-teman semuanya, itulah video reaction hari ini. Jemaah haji Malaysia dibandingkan dengan jemaah haji Indonesia jauh berbeda. Arab Saudi sangat menghargai, sangat menghormati jemaah haji Malaysia yang datang dengan cara normal, dengan cara baik, dengan cara akhlak yang adab yang luar biasa. Dihormati dan bahkan mengakui bahwa haji daripada negara Malaysia terbaik di dunia untuk tahun 2025. Berbeda dengan negara kita yang dimana mayoritas Islam terbanyak di dunia. Tapi apa yang terjadi? Kotanya bakalan dipotong 50% disebabkan karena ada yang sakit ketika berangkat, ada yang meninggal. Terus ada yang tidak dapat hotel, bingung sampai ke sana tidak dapat penginapan, ada yang tidak punya adab di Mekah, di Ka'bah dan lain sebagainya. Ini yang memalukan dan menyebabkan jemaah haji Indonesia itu dipotong 50% loh. Apa dampaknya? Pertama saja teman-teman, jemaah haji yang ngantri puluhan tahun akan ditunda lagi, lama, dan pada akhirnya tidak ada yang mau mendaftar dan tidak ada yang mau berangkat haji. Aduh ya Allah, kasihan teman-teman ya. Mudah-mudahan kebijakan ini dicabut kembali oleh kebijakan Arab Saudi. Oke, buat teman-teman yang suka dengan video ini dan merasa video ini sangat bermanfaat banget, silahkan bantu dengan cara menekan tombol like, komen, dan share. Seperti biasa, jangan lupa di subscribe channel daripada Haimerbat TV ini. Baik, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.